Di keluarga saya diajarkan namanya sholat 5 waktu itu tidak pernah berhenti. Dalam satu hari 3 kali saya belajar tentang Islam. Kenapa saya sampai memutuskan untuk mengikut Tuhan? Memang orang pikir ikut Tuhan Yesus itu mudah. Salam sahabat semuanya, channel Dukung Pelayanan hadir memberitakan berita kesukaan, mengabarkan kabar baik bagi semua umat manusia. Dukung terus channel Dukung Pelayanan ini dengan like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar banyak orang mengetahuinya. Terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Nama saya Widya. Eh, saya dari Muslim. Saya berlatar belakang keluarga eh, semua haji, termasuk saya. Orang tua saya Islam Muhammadiyah. Saya sekolah pesantren, tepatnya di kota Sulawesi. Dan di pesantren itu saya pernah mengikuti eh, namanya MTQ atau STQ. Dan di situ juga saya pernah selama Muslim saya sudah pernah menjalani yang namanya kalau khatam Al-Quran ya, khatam Al-Quran. Saudara, berikut kita saksikan kesaksian dari Ibu Widya yang sudah 2 kali pergi naik haji dan seorang muslimah yang taat dari pesantren, dan dia didatangi oleh Tuhan Yesus di saat koma. Di keluarga saya diajarkan namanya sholat 5 waktu itu tidak pernah berhenti. Dalam satu hari 3 kali saya belajar tentang Islam, mengaji dari Iqra sampai juz. Di sini saya berkeluarga, bersaudara 3 orang, cewek semua, perempuan semua. Kebetulan saya memilih Tuhan Yesus. Dari sempat saya kecelakaan, koma 10 hari, dan dirawat di rumah sakit di Jakarta. Di situ saya tidak tahu dan sempat kecewa di saat saya koma. Yang datang itu kenapa bukan Tuhan yang selama ini yang saya sembah? Saya heran, di saat saya koma itu jidat saya ditepuk dengan kata, maukah engkau mengikut saya? Saya di situ terdiam, tidak menjawab apa-apa. Tapi setelah bayangan itu datang, kenapa saya bisa bedakan? Kalau datang itu Tuhanku yang sebelumnya, itu tulisan Allah saya tahu. Tapi ini datang dengan tongkat yang 1 meter, itu Yesus salib ya, salib. Nah, tiba-tiba saudara saya video, dia ngerasa bercanda, dia bercandain saya, bilang, kamu kenapa? Kamu ngelihat apa? Kamu sadar nggak ngomong ini? Kata dia gitu. Itu di rumah sakit Susada ya. Diliatin gini. Saya sampai heran, sampai bingung, sampai diam, dan tidak berkata-kata apa-apa. Dan setelah itu, saudara saya bilang di silent saja, dan juga bilang, jalani apa yang menurut kamu baik, dan suatu saat kamu pasti tahu apa pilihan yang terbaik. Nah, setelah itu
banyak banget kuasa Tuhan. Kenapa saya sampai memutuskan untuk mengikut Tuhan? Dari 2007, itu saya belum yakin, saya masih ragu, karena saya masih mendalami agama saya sebagai seorang muslim, sebagai seorang haji. Di keluarga saya itu betul-betul yang namanya sholat jamaah, sholat sunnah, makan sunnah, puasa sunnah, semuanya saya jalani. Tapi semenjak saya kena kena insiden itu, saya lepas, saya ragu, karena di mana saya yang lagi sekarat, yang datang Tuhan Yesus. Saya berterima kasih di antara dua Tuhan, berterima kasih di Tuhanku atau di Tuhan Yesus. Di masa-masa sekaratku, yang datang malah Tuhan Yesus. Dan di 2018, saya menguatkan hati, izin ke orang tua untuk mengikut Tuhan Yesus. Selama berbulan-bulan, saya meminta izin dan bergumul dan tetap bergumul. Tuhan luar biasa baik bekerja di dalam hidup saya. Saya dicaci orang, saya dimaki orang, saya dibilang laknat. Mereka nggak tahu kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saya luar biasa. Sampai mereka mau mencoba, kalau misalnya kamu muslim, kamu berdoa Al-Fatihah, aku disuruh mengaji. Aku bilang, bagaimana kalau posisiku sebagai seorang Kristen menguji kalian, doa Bapa kami, apa kalian bisa? Apa kalian bisa menghargai keputusan saya? Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup saya. Memang orang pikir ikut Tuhan Yesus itu mudah, gampang. Saya diuji. Papa saya meninggal, saya kena masalah. Usaha saya habis. Dimulai dari nol. Rumahku rata dengan tanah. Keluargaku banyak yang meninggal. Doaku dalam hati, Tuhan, apapun yang kau berikan ujian kepada hambamu ini, hamba tidak akan pernah berpindah dari iman hamba. Itu doaku. Kalau dengan ini menguatkan imanku, Tuhan, hamba siap apapun itu. Sebulan Papa di rumah sakit, video call, ngeliatin pesannya, Wi, Papa sudah percaya, nak. Pilihanmu itu pasti sudah yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan. Lakukan yang terbaik buat Tuhanmu yang sekarang. Kalau misal besok-besok Papa sudah tidak ada, tetap beriman sama Tuhanmu. Begitu bijaknya orang tuaku. Karena memikul kayu salib itu tidak gampang loh. Papa sempat bilang gitu. Di saat itu, banyak banget kesusahanku. Banyak banget cobaanku. Tapi tidak pernah sedikit pun di hatiku ini kecewa. Tidak pernah hatiku ini bilang, Tuhan, kenapa engkau seperti ini? Kenapa Tuhan uji aku seperti ini? Tidak pernah. Demi Tuhan. Demi Tuhan.
Semakin diuji, semakin kuat hatiku. Semakin diuji, semakin kuat hatiku. Sampai aku dapat cobaan satu kali lagi. Waktu itu di Ambon 2018 kena masalah, dipenjarakan yang harusnya 7 tahun jadi 1 tahun 6 bulan. Tidak pernah berhenti bergumul Tuhan. Apapun cobaan yang kau berikan, berikan hamba ini kekuatan, kesabaran. Mungkin dengan seperti ini proses pendewasaanku lebih bagus. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak masalah. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak masalah. Berdoa, sampai berdoa. Jadi di semua orang yang punya masalah itu, kalau di dalam, kalau berkelakuan baik, akan mendapatkan remisi. Selama di dalam, saya salah satu napi yang berani bersaksi, saling menguatkan, baca baca Alkitab aja gemetar, berdoa sebelum bersaksi, berdoa mengalir sampai eh, dapat kabar pengurusanku itu setelah semua kesaksianku, setelah berdoa, setelah semuanya itu sudah ikhlas atau semua udah lepas, Tuhan, terserah Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Dapat lagi kabar, ternyata saya tidak dapat remisi, saya harus jalani murni 1 tahun 6 bulan. Saya jalani murni. Saya berdoa lagi, Tuhan, jika ini yang terbaik, saya ikhlas. Saya pasrahkan kepada Engkau. Tapi hamba memohon Tuhan, mudahkan setiap proses hamba. Berikan hamba yang terbaik. Begitu bantu kuasa Tuhan. 2 bulan dari situ, saya dibebaskan tanpa syarat. Tuhan, mujizat begitu nyata. Itu dalam hatiku pas menerima surat itu ya. Saya dicaci, saya dimaki, saya terima. Sudah keluar, saya bersaksi di gereja. Walaupun tidak sempurna, saya bilang saya mohon maaf. Saya baru mengenal Tuhan Yesus. Di saat ini pun saya gemetar. Saya tidak tahu kenapa, apa yang harus saya sampaikan. Saya sudah tidak bisa berkata-kata. Tapi nyata pekerjaan Tuhan di dalam hidupku. Selama ini hidupku seperti beban. Saya harus menutupi kesalahan saya dengan menutupi aurat saya. Itu bukan diri saya. Semenjak saya ikut Tuhan Yesus, saya menjadi diri saya. Tuhan tidak melihat luarku. Tuhan menerima segala kekuranganku. Di saat saya meminta, di saat saya menginginkan apapun itu, sampai saat ini terpenuhi. Saya dikeluarkan dari pekerjaan, mamaku sakit, kakakku juga. Saya berdoa, Tuhan, bisakah saya ingin melihat satu kali lagi mukjizat-Mu, Tuhan? Dan itu terbukti. Mamaku cuma 1 kali saja pergi ke rumah sakit.
diperiksa, dikatakan sembuh. Dan setelah itu, mama pulang. Dan lanjut lagi, bagaimana saya yakin mengikut Tuhan Yesus, suami saya. Itu yang semakin menguatkan saya. Suami saya orang Batak. Saya mengikut suami bukan karena saya mengikut Yesus bukan karena suami saya, karena memang sudah itu panggilan saya sejak lama. Di sana eh di depan mertua saya disuruh menghafal doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli. Dalam 2 hari saya menghafal pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami. Tuhan begitu baik. Saya tidak pernah ragu melepas hijab saya. Saya tidak pernah ragu meninggalkan keluarga saya. Saya hidup sendiri. Saya belajar sedikit demi sedikit lebih dekat dengan Tuhan. Hingga saat ini, diuji dalam bentuk apapun, saya tidak pernah menyerah. Tidak pernah sedikit pun hatiku kecewa. Sampai saya titip pesan sama mama. Ma, kalau besok atau lusa, saya pulang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, tolong kebumikan saya secara agama saya. Dan mama bilang, ya. Terus saya kembali lagi ya, selama di pesantren, saya itu tidak pernah meninggalkan 5 waktu. Saya tidak pernah meninggalkan yang namanya puasa Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis itu, kalau seperti kita di Kristen puasa Ester ya. Puasa Senin Kamis itu lebih banyak lebih banyak amalnya. Itu tidak pernah saya tinggalkan. Puasa Senin Kamis, makan sunnah. Makanku bukan makan seperti makan biasa, karena Muhammadiyah itu beda. Muhammadiyah itu kalau meninggal tidak ada doa 10 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari, sebulan, 14 hari, atau 100 hari itu nggak ada. Meninggal langsung dikebumikan. Di dalam pesantren, saya itu terpilih mengikuti MTQ. Orang masih meragukan kalau saya itu katanya sudah Kristen. Cuma pura-pura aja. Dari Islam masuk Kristen. Saya di sini ingin membuktikan, atau kalau diizinkan, saya akan membuktikan saya Muslim dan pengikut Tuhan Yesus. Kalau diizinkan. Ya, silakan Mbak. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf suara saya seperti ini karena saya menghargai agama saya yang sekarang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya nggak bisa. Bukan saya nggak mau buktikan kalau saya Islam. Saya lebih menghargai agama saya saat ini. Qul huwallahu ahad juga saya hafal. Karena sudah lama saya melepas yang namanya hijab itu dari 2007. Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan di saat ini. Cuma itu yang bisa saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Al-Fatihah. Itu banyak. Kalau saya lagi nggak sakit, saya akan mengaji dengan suara yang lebih baik dari ini. Karena saya lagi nggak enak badan. Di saat ini lagi saya masa pemulihan. Tapi karena kuasa Tuhan, saya bisa tetap duduk dengan tenang. Karena niat saya ingin tetap memuliakan Tuhan. Mendoakan orang tua saya. Mendoakan keluarga saya dalam nama Tuhan, dan mereka saat ini baik-baik saja. Saya sempat tidak diakui di keluarga, tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan memberikan kebijaksanaan buat orang tua saya, mengizinkan saya dibaptis. Tapi sebelum dibaptis, saya pembekalan sampai saat ini. Apa, Pak? Halo? Ya. Halo, ya. Gimana Mbak Widya? Dari Bapak, saya apa ya, saking terharunya, saking bahagianya, saking senangnya, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Ya, ya. Baik. Sukacita penuhku saat ini sampai saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Luar biasa. Ya. Ya. Mungkin gini Mbak Widya, jadi bisa diceritakan sedikit peristiwa kecelakaan yang dialami pada waktu itu. Iya, oh iya. Di saat mana Tuhan Yesus datang, ya bisa diceritakan ya. Bagaimana kejadian kecelakaannya? Silakan. Iya, ini sudah maaf saking senangnya ya. Jadi waktu itu saya di Jakarta, saya bersama sepupu saya lagi jalan-jalan, kalian mau beli makan. Di perjalanan, karena saya sedikit bandel, saya nggak pakai helm. Di perjalanan itu saya kecelakaan. Saya kecelakaan koma selama 10 hari. Dirawatnya di rumah sakit Husada. Nih maaf ya, saya lihat nih. Ini mana ya? Gimana ya ngeliatin ini? Ya, benar-benar kelihatan. Ini kelihatan ya. Ya, Gigi saya ini. Itu.
Iya, itu bekas pecahan. Gigi saya ini Ya, nggak kelihatan. Itu ya. 10 hari di dalam rumah sakit, saya koma. Saya tanpa sadar di dalam koma itu saya melihat yang datang itu bingung. Ini bawah tongkat ya. Kalau Tuhan saya harusnya kan itu Tuhan Allah. Saya tahu tulisan lafal lafal Allah itu saya tahu. Tapi ini yang datang bawa tongkat dengan salib, dan di dalam koma saya itu rekamannya ada. Di dalam komaku tuh jidatku digini, terus digini, maukah engkau mengikut saya? Saya tidak menjawab. Tapi pas setelah bayangan itu pergi dengan kayu salib itu, saya panggil, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan itu kenapa saya percaya? Karena itu ada video. Itu direkam sama sepupu saya yang jaga saya waktu saya koma. Pas saya sadar, saya kaget ditunjukkan video ini. Sepupu saya bilang gini, Wi, kamu sadar nggak ngomong apa seperti ini? Coba lihat. Saya terdiam, saya bingung, kok bisa? Dari situ saya sudah mulai goyah. Dari situ saya lepas hijab saya. Saya dulu bercadar. Saya lepas pelan-pelan. Saya jauh dari keluarga saya. Memperdalam setiap hari Minggu saya ikut seminar atau apa kegiatan kebaktian apa tuh saya ikut. Saya pelajari, saya lihat sampai ternyata damai. Ternyata damai. Saya tidak perlu menjadi orang yang munafik. Saya tidak perlu menjadi orang yang harus bilang apa ya, menutupi kesalahan saya dengan menutupi aurat saya. Saya tidak perlu lagi di luar harus seperti berhijab. Terus sebenarnya tindakanku itu tidak sesuai dengan pakaianku. Dan di situ saudaraku yang rekam titip pesan, Wi, kalau itu memang yang terbaik, kalau apa yang ada di penglihatanmu itu, suatu saat kamu tahu jawabannya. Dan jawabannya itu saya temukan di 2018. Saya terpanggil, saya mengikut Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, dan sampai sekarang. Mbak Widya, Ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana sampai bisa terpanggil. Jadi pada saat itu ketemu dengan seseorang, iya, kemudian ini. Jadi biar iya, ceritanya bisa jadi lengkap ya. iya, Silakan. iya. Oke. Jadi, kenapa saya ikut Tuhan Yesus? Kemarin saya di Jayapura. Di Jayapura saya ada pekerjaan. Ketemu dengan suami di sana. Itu belum jadi suami ya, masih pacaran. 2 minggu kenalan, saya dibawa ke orang tuanya. Kebetulan orang tuanya itu di Wamena.
Dari Jayapura, dari Sentani ke Wamena itu 45 menit naik pesawat. Setelah saya sampai di Wamena, saya pikir ya saya cuma jalan-jalan, diperkenalkan, mana ada lah cowok zaman sekarang mau serius dan bawa ke orang tuanya. Saya pikir seperti itu, dan ternyata pikiran saya salah. Diperkenalkan dengan keluarga dari suami saya. Selama di sana, pas seminggu di sana, mertua saya nanya, selama ini Roy ini tidak pernah bawa perempuan ke rumah ini, apalagi ini rumah orang tua, bukan rumah sendiri, bukan rumahnya sendiri. Dibawalah ke rumahnya. Oh, terus apa kamu hamil? Mertua tanya seperti itu. Saya bilang, tidak. Saya sama Roy berteman. Saya pengen jalan-jalan. Oke, udah clear. Dari situ, setelah lama di situ, mungkin karena mertua lihat Roy suka nyaman, karena selama ini di rumah itu tidak ada yang bisa ngebantah Roy. Bukan nggak menghargai ya, bukan nggak menghargai orang tuanya. Dia itu anak terakhir, dia itu manja. Semua apa yang dibilang sama dia harus. Tapi yang bisa mengendalikan itu saya. Apa yang saya bilang dia turutin. Nah, karena itu jadi mertua saya ini respect. 2 minggu kemudian ditanya, eh Me itu artinya adik atau nak atau inang. Me, apa kamu serius sama Roy? Maksudnya bagaimana? Apakah kamu siap ikut Roy? Saya berpikir bisa dikasih saya waktu untuk seminggu karena saya harus izin dengan orang tua saya. Nah, selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, saya berpikir, saya bergumul. Saya bergumulku bukan lagi secara Islam ya. Bergumulku itu ngomong aja, ngomong. Saya bagaimana menyampaikan ke orang tua. Saya memberanikan diri setelah 3 bulan. Saya izin ke orang tua. Kepada pertama, mama. Karena kalau kita di keluarga, mama itu yang nomor 1. Saya izin ke mama dulu. Ma, assalamualaikum. Mama jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben telepon. Iya mah. Ini kebetulan saya lagi di Wamena. Saya lagi di rumah calon suami saya atau calon menantu mama. Tapi, ada tapinya. Tapi calon menantu mama ini tidak seiman dengan kita. Karena itu saya minta izin dengan mama, minta restu mama, minta restu papa, minta restu keluarga, kakak pertama, kakak kedua, saya mohon restu. Handphone langsung dimatikan. Bergumul lagi. Saya telepon lagi, handphone dimatikan. Saya telepon lagi, handphone dimatikan. Di SMS. Anggap saja papa, mama, keluarga sudah tidak ada. Dibilang seperti itu. Berdoa lagi. Mertua bilang, bawa dalam doa. Berdoa lagi. Tuhan, jika kehendakmu itu yang terjadi, saya siap. Tapi mudahkan Tuhan, apapun yang jadi bebanku saat ini. Apapun yang jadi permintaanku Tuhan, mudahkan. Mungkin ada yang gak percaya. Saya telepon mama pas saya pulang ibadah. Saya telepon mama. Assalamualaikum Bu Haji.
Kalau mama jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anakku. Ibu Haji juga. Nah, gitu kan? Sudah. Ma, ini yang terakhir saya izin sama mama, saya minta restu mama, saya mohon sekali ma, saya tahu apa yang terbaik buat saya. Saya sudah yakin dengan pilihan saya. Mama panggil papa, panggil saudara-saudara yang lain. Ah, mama nggak sanggup ngomong. Yang ngomong itu saudaraku yang nomor dua. Wi, kamu sudah besar, kamu sudah dewasa. Apapun pilihanmu sekarang, itu pasti yang terbaik. Papa tahu itu, mama tahu itu, saya juga tahu itu, kakak-kakakmu ini tahu. Kamu tidak mungkin salah pilih. Sudah. Mama sama papa sudah ikhlas. Mama sudah kasih izin, mama sudah kasih restu. Ini telepon ini sambil didengarin mertua karena tidak mau nanti ada apa-apa pas setelah menikah. Kok anak saya menikah tanpa seizin orang tua? Nah, diizinkan. Setelah diizinkan itu, saya mulai pembekalan, saya mulai belajar pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami. Dan itu belajarnya sama pendeta di gereja. Setiap hari dan setiap sore. Setelah itu, uh, setelah sudah siap, saya dibaptis. Dari nama Widya ke Melani Sihombing. Ikut marga mertua perempuan. Dari situ setelah baptis, karena orang Batak, saya ini orang Sulawesi, saya harus lepas marga saya. Jadi namanya itu mengadati, beli marga. Dan proses beli marga itu nggak mudah, nggak gampang. Prosesnya panjang sekali. Dan setelah singkatnya setelah itu menikah, saya dibawa ke tempat suami saya tugas. Sampai di sana dengan semangat saya kalau di orang tahu Wamena atau Elelim itu dari Wamena 12 jam bisa sampai 13 jam. Dan sampai di sana kota terpencil, lampu juga masih belum ada, sinyal juga nggak begitu bagus. Gerejanya itu 2 kali, jam 6 sama jam 9 sampai jam 10, jam 6 sampai jam 7. Kloter kedua itu jam 9 sampai jam 10. Saya malu dengan suami saya sebenarnya. Dengan semangat saya jalan ke gereja, mana gerejanya kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Jalan sampai di gereja, saya ditanya sama salah satu teman gereja, nanya begini, baru ya di sini? Saya bilang, iya, saya orang baru di sini. Saya ingin bersaksi kalau nanti ada waktu dan kesempatan, saya pengen sharing dengan pendeta. Dan diizinkan, tapi di minggu berikutnya. Di situ saya bersaksi, saya berdoa, saya bersaksi. Saya tidak tahu saya ngomong apa, tapi Roh Kudus itu melancarkan omongan saya kan. Semua menangis, semua terharu, semua tertawa, semua tepuk tangan. Saya seorang haji, seorang anak pesantren yang dibesarkan di pesantren. Orang tua saya juga basicnya semua orang haji, orang yang namanya sama agama itu benar-benar wah. Tapi Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Tuhan bisa membolak-balikan itu. Tidak memandang siapa. Mau saya haji kah? Mau saya siapakah? Tuhan
pakai cara Tuhan mengubah saya. Dan sampai saat ini, saya tidak pernah berhenti mengucap syukur. Tidak pernah saya mengeluh. Sampai di titik terakhir kemarin usaha saya. Saya bilang, Tuhan, jangankan usaha saya sudah siap mengikut Engkau, mati atas nama Tuhan Yesus. Papen? Ya, Halo? Mbak Widya. Ya. Iya. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan setelah di Waimena waktu itu kan sama suami. Ya. Nah, suami punya kegiatan ibadah bagaimana? Terus bagaimana yang dialami selanjutnya gitu? Suami kurang, tidak pernah ke gereja. Hmm. Saya yang mengajarkan dia. Saya yang mengingatkan dia. Alkitab ini sebelum saya sudah, ini udah hampir 3 kali ya. Tapi saya bacanya bukan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, bukan dari perjanjian baru perjanjian lama, dari perjanjian lama baru ke perjanjian baru. Ya. Saya ini bacanya udah 3 kali habis ya. Ini Alkitab Ya, ini dari Tuhan. perjanjian baru perjanjian lama ini sudah ini sudah mau bisa hampir selesai. Dan saya bacanya sudah sampai di sini saat ini. Ya. Ya. Saya bilang sama suami, harusnya kamu malu. Saya yang dari sana, dekat Tuhan itu luar biasa loh. Coba belajar, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Tuhan itu bekerja luar biasa banget dalam hidupku loh, Roy. Saya bilang gitu ke dia. Tidak didengar. Tidak. Terus mertua saya juga bilang, Inang, jadi kalau orang Batak itu Inang itu anak, dan kalau saya juga panggil Inang ke mertua saya itu artinya mama. Jadi juga saya bilang Inang, mertua saya bilang Inang, Inang titip Roy sama Inang karena Inang percaya Inang bisa. Itu mertua saya ngomong seperti itu. Dan saya balas ke Inang saya akan berusaha menjadi yang terbaik untuk suami saya. Sampai saya lelah, dia sampai bukan lelah bilang untuk mengajak dia, bukan. Sampai saya lelah pun dia cuma bilang, Saya bilang saya malu. Kamu yang harusnya malu, tapi saat ini saya yang malu. Saya loh yang ngajarin kamu, bukan kamu yang ngajarin saya. Terus saya setiap minggu ke gereja, sampai orang di Elelim itu, saya di sini bukan semua agama mengajarkan kita baik. Cuma di saat ini saya merasa lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang. Saya berdoa malam ini, besok saya dapat. Puji Tuhan, saya dapat. Saya minta ini, saya minta itu, Tuhan cukupkan. Terus ada lagi kejadian kemarin waktu saudara saya di rumah sakit, dia jantung. Saya berdoa saya izin ke mereka, saya bilang, saya izin berdoa, tapi dengan caraku. Mudah-mudahan, itu tapi ini bukan doa ini ya, saya berdoa ini sambil telepon.
dan didengarkan sama mereka. Saya berdoa, kakakku itu kaget, kakakku itu menangis. Segitu luar biasanya kamu, Mei. Segitu bijaknya kamu, Mei, mendoakan saya. Dia menangis. 1 minggu kemudian, puji Tuhan, dia sembuh dari sakitnya. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah bosan untuk tetap berdoa. Jangan pernah merasa Tuhan itu tidak pernah menolong kita. Mungkin belum saat ini, tapi nanti pasti ada. Jadi 2007 itu memang sudah terpanggil, cuma belum peka. 2018 itu pas merit itu nikah memang sama suami. Itu bukan karena suami Kristen. Kalau cuma karena suami saya ikut Tuhan Yesus, dan sekarang saya sudah tidak sama suami. Kemarin saya sudah dijanjikan, kalau saya kembali, saya akan dikasih hadiah yang bagus dari keluarga saya, yaitu hadiah haji lagi, tapi bukan haji umroh ya. Itu dibujuk ya. Saya mengikut Tuhan Yesus bukan karena status suami saya Kristen. Saya mengikut Tuhan Yesus sampai saat ini, walaupun saya sudah disakiti, saya sudah tidak sama-sama suami lagi, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Karena saya yakin Tuhan Yesus itu juru selamat saya. Dan saya sudah melihat banyak hal. Jadi tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata ya. Saya sudah banyak melihat mujizat Tuhan. Makanya walaupun saya diuji dengan seperti apa, walaupun saya sudah tidak dengan suami, walaupun saya sudah dibujuk rayu untuk kembali lagi, saya tidak mau. Saya memilih susah saat ini. Saya tidak butuh itu, karena apa? Perjanjian saya antara Tuhan, bukan antara manusia. Saya berkomitmen dengan pilihan saya. Saya sudah siap mati dalam nama Tuhan. Apapun itu, saya sudah siap, Pak. Demikian tadi kesaksian dari Ibu Widya. Kita tetap dukung dia di dalam doa agar dia tetap kuat imannya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih dan Tuhan memberkati.